agama itu adalah kecocokan. Jadi kita juga tidak bisa terlalu harus, wah ya ini karena pesan mendiang harus kita ikuti. Ya kita lihat aja kita cocok atau enggak. Kalau enggak cocok, ya seperti yang tadi dikatakan si penanya, nanti terjadi pertentangan. Ngikuti mendiang tapi kita sendiri enggak bahagia, untuk apa? Oh iya Bante, Bante, bagaimana jika seandainya ada satu pesan dari orang tua yang menganjurkan anaknya untuk mengikuti agama dari orang tua tersebut sebelum dia meninggal, Bante? Masalahnya sekarang pernyataan orang tua tersebut tidak disampaikan secara langsung ke pihak anaknya tersebut, tapi disampaikan melalui orang lain, Bante. Nah ini bagaimana Bante sebaiknya sikap anak terhadap pernyataan tersebut, Bante? Kalau misalnya diikuti tidak sesuai dengan hati nurani karena anaknya tersebut masih berpegang prinsip kepada ajaran Buddha dengan kekuatan keyakinan yang cukup teguh, Bante. Sedangkan ada pesan-pesan seperti itu yang menjadi satu pemikiran juga, Bante. Istilahnya kenapa orang tua tersebut tidak menyampaikan secara langsung tapi harus melalui orang tua orang lain. Nah, di sisi lain kita juga tidak tahu apakah orang lain tersebut memang benar-benar disampaikan pesan dari orang tua tersebut atau mungkin dari pihak merekanya sendiri yang meminta anak tersebut untuk memilih agama orang tuanya gitu, Bante. Mohon pencerahannya, Bante. Mudah-mudahan, ya. Bante. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kalau pesan orang sudah meninggal ini agak susah ya. Dan apalagi kalau nanti ditanya sudah tidak bisa lagi karena sudah terlanjur, sudah jalan. Nah, kemudian juga timbul keraguan tadi ini benar nggak omongannya atau menggunakan nama orang meninggal untuk mempengaruhi anaknya. Ini kan juga bisa. Ya, betul. Sehingga kalau sudah begini, di dalam Dharma itu ada semacam saran, kalau ragu jangan dilakukan. Ya, hal ini pedomannya dari aturan kebikuan. Aturan biku itu kan kalau biku boleh makan daging dengan beberapa syarat. Satu, makhluk itu kita tidak melihat dibunuh untuk kita. Yang kedua, ya mic-nya matikan aja Pak Heri, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah makhluk itu kita tidak dengar dibunuh untuk kita. Dan yang ketiga, ragu-ragu. Nah, jadi kita tidak boleh makan itu kalau melihat binatang itu dibunuh untuk kita, mendengar binatang itu dibunuh untuk kita, atau ragu. Ini kita tidak boleh melakukan. Kita tidak boleh makan. Kenapa? Kalau melihat jelas. Jadi, oh ini digoreng untuk bantenya ini. Nah, ikan ini. Nah, itu kita melihat langsung. Tak dimakan. Atau mendengar. Bante, ini sudah saya gorengkan Bante, ikan khusus untuk Bante. Ini saya mendengar, saya tidak boleh makan. Atau saya ragu-ragu, ada ikan di atas meja, saya tahu orang ini peternakan ikan. Tapi orangnya kok sudah pergi. Tadi hanya menyerahkan dana saja, ada pepesan ikan, tapi sudah pergi. Saya mau tanya apakah ini digoreng untuk saya, dipepes untuk saya, atau tidak, saya tidak tahu. Nah ini saya ragu. Kalau ragu jangan dimakan. Karena nanti waktu dimakan, orangnya datang, kemudian mengatakan, enak nggak Bante pepesan saya? Ini spesial loh untuk Bante. Wah nyesel kita. Waduh, ini tadi kok jadi khusus untuk saya, dibunuhnya. Nyesel. Tapi kalau sekarang saya makan, ya sudahlah, saya sedikit makan. Kemudian orangnya datang. Loh Bante kok makannya sedikit? Nah ini kan ikan di kolammu, bukan Bante, ini saya sudah beli, sudah mati Bante, aduh nyesel juga enak ini tadi. Nah, jadi kalau kita sudah ragu, jangan melakukan. Demikian pula pesan dari mendiang tadi. Mendiang ini kan pesannya tidak jelas. Apakah benar-benar, apakah ditipu sama si pembawa berita, atau yang lain, kita nggak tahu faktor yang lain. Kalau sudah ragu, ya kita biarkan dulu aja. Nanti kita lihat prosesnya sampai ada bukti-bukti lain yang mendukung. Nah sekarang kalau memang disuruh bagaimana? Agama itu adalah kecocokan. Jadi
kita juga tidak bisa terlalu harus, wah ya ini karena pesan mendiang harus kita ikuti. Ya kita lihat aja kita cocok atau enggak. Kalau enggak cocok, ya seperti yang tadi dikatakan si penanya, nanti terjadi pertentangan. Ngikuti mendiang tapi kita sendiri tidak bahagia untuk apa? Ya, karena agama ini kan kecocokan. Saya memilih agama Buddha karena saya cocok dengan agama Buddha. Bukan agama yang lain itu tidak atau tidak benar atau salah, bukan. Saya melihat agama yang lain itu ya bagus-bagus juga. Cuman bagi saya nggak cocok. Ibaratnya Anda sebagai penanya menggunakan kaos, t-shirt. Bagi saya, ya saya nggak cocok pakaian itu. Tapi kalau Anda kan juga mungkin nggak cocok menggunakan jubah. Nah, jadi ini kecocokan, bukan masalah benar dan salah. Pemilihan agama juga kecocokan, bukan masalah benar dan salah. Makanya kalau Anda tidak yakin atau si orang itu tidak yakin, ya nggak usah dipilih dulu, nggak usah diikuti dulu. Begitu ya, Pak Eri? Ya, baik Bante. Anumurana Bante untuk jawabannya Bante. Ya, terima kasih Bante. Sama-sama.